cutter ya. Cutter ini berupa logam untuk membuktikan alat ini waras atau tidak, bisa digunakan atau tidak. Nah ini ya, ini cutter logamnya, boleh colokan. Nah, boleh colokan, dan dipegang dulu. Silakan ke cutter, jangan dipegang dulu. Kontakkan ke cutter. Ini. Nah ini artinya alat tanpa tombol ya. Ini langsung kontak dengan ataupun sendok ya. Nah ini sendok bisa kelihatan. Nah ini sendok. Nah ini bisa mengatakan listrik karena tadi sebagai isolator ya. Nah ini pun sama. Nah sekarang air. Jadi apa hubungannya lampu menyala dengan pertumbuhan tanaman? Nah ini air, kalau disiramkan ya tetap tanaman tidak akan tumbuh. Maksudnya tidak akan berkembang cepat. Nah, ini air. Ini air ini semua ini air mineral biasa. Ya, tidak ada yang menyala. Ya. Nah, kalau kita kontakkan lagi ke ini, tuh, ini menyala. Nah, sekarang kita uji coba. Pupuk ini apakah urea dan SP36 ini masih utuh? Ini ZA ya? Betul ya? Hah? Urea ZA? Oh iya, iya. Boleh? Nah ini adalah urea. Urea ini terkenal bisa memberikan makanan terbaik untuk tanaman, tapi di tanahnya banyak ditolak karena bisa menyebabkan apa tadi? Tanah ini menjadi tidak subur. Ini adalah pupuk anorganik. Boleh dibantu? Bapak yang sebelah sini boleh? Supaya saya bisa menjelaskan. Ini masukkan di sini. Buka dulu. Oke, kita tahu. Nah ini yang SP36 yang ini ya. Ya, so, cek. Ada yang mau minum? Urea? Nah ini urea. Kemudian nanti kita isi ini larutan urea, ini larutan SP36, ini air yang tidak diisi apa-apa, ya sebagai pencuci alat. Dan yang kedua adalah pilosolis dan fotosintesa. Nah yang pertama tadi adalah larutan urea 1 sendok. Nah sekarang ini SP36 ya. Boleh. SP36 ini ternyata masih ada ya di daerah sini ya. Dapat dari mana, Pak? TSP, Pak. Oh, TSP ini. Nah, kemudian berikutnya kita masukkan lagi berupa fotosintesa. Gak usah pakai sendok, Pak. Fotosintesa boleh disobek dulu ya. Ini Pak. Nah, perkiraan 1 sendok. Masukin aja. Jadi sebelah sana dulu. Nah kemudian berikutnya taruh di depannya. Yang itu, yang tadi fotosintesa. Yang itu boleh diulang lagi. Ini masukkan air lagi. Nah itu masukkan air lagi. Masukkan air lagi. Karena air ini pasti tidak akan nyala ya karena air. Nah kemudian tambah fotosintesa lagi tadi kurang sedikit. Nah cukup. Nah kemudian nggak usah diaduk, karena ini mau diminum bukan urea. Terus itu apa? PSR. Nah PSR masukkan di sini. Ini tidak usah diisi. Nah boleh taruh di depannya. Kalau ini sudah jelas ya, ini urea, ini SP36. Nah sekarang kita buktikan. Ya, kita buktikan. Yang pertama urea dulu. Boleh urea dulu. Tes urea. Ya tes. Tengok Nyala, lampunya. nyala atau tidak? Tengok lampunya. Tidak nyala. Berarti kesimpulannya urea ini bisa bermasalah di tanah karena tidak bisa mengantarkan listrik, bisa mematikan mikroba, ya, dan tidak mengandung bahan organik. Karena inilah pupuk yang memang ketika diaplikasikan hanya memberikan makanan untuk tanaman saja, tanahnya dirusak.
Nah ini urea. SP36 ada nyala ya, SP ada nyala. Ini masih pupuk kimia organik. Ya kemudian cuci dulu. Ya, cuci dulu. Oke, masuk ke farming. Nah, boleh di fotosintesa. Ada sendok dulu nggak? Oh, boleh ini. Diaduk dulu ya. Nah ini pilosolis. Nah PSR dulu boleh. Ke farming fotosintesa. Fotosintesa boleh. Keren. Insya Allah dasar. Nah ini kesimpulannya sebelum ke PSR, ini adalah produk PTBES yang ramah lingkungan, efisiensi biaya, juga efektivitas peningkatan hasil, juga praktis. Kemudian dia tidak akan merusak tanah, bahkan urai berbagai residu kimia sintetis. Nanti ke gua ini kita campurkan seperti apa terangnya. Dan ini residu ini akan diurai dan menjadi nutrisi terbaik untuk tanah. Nah sekarang cuci. pilosolis. Cuci Dulu boleh. Pilosolis. Wow, keren. Dahsyat. Ya. Nah, jadi kesimpulannya, boleh bisa terus sebentar. Nah, ini dicuci ya. Ketika mengarah kepada produk dari PTBES, ini adalah produk ramah lingkungan, juga bisa memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Ya, saya pastikan. Urea dan SP36, kenapa ini bisa nyala juga? Nah, di beberapa daerah SP36 ada yang tidak nyala. Nah, makanya diutak-atik yang penting supaya bagaimana caranya ini bisa menjadi andalan para petani. Padahal sebetulnya produk-produk kimia anorganik inilah yang menyebabkan masalah di tanah-tanah di Indonesia. Oke, gitu lagi. Ya. Nah, sekarang kita buktikan. Ya, kita buktikan. Tadi udah dicuci, cuci lagi sekali lagi. Jadi kalau yang di gelas apa Pak? Nah, ini kita cek fotosintesa lagi. Atau ya fotosintesa kalian sudah tadi tidak begitu jalan. Nah, nyala kan? Boleh tepuk tangan. Angkat. Cuci. Geser dulu. Nah, ini bisa diminum. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya nggak bisa duduk ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Boleh tepuk tangan dulu? Bisa diminum. Ya. Aman ya, organik. Ini adalah pupuk ramah lingkungan dan 100% bahannya organik, hanya izinnya saja anorganik. Karena tujuannya supaya tidak dibatasi kandungan NPK-nya. Nah, jadi intinya ini produk-produk yang memang betul bisa meningkatkan hasil, tapi yang jadi masalah ini bermasalah di dalam tanah. Nah, sekarang urea kita kasih ini. Nah, urea dicampur. Urea dicampur fotosintesa. Fotosintesa. Ya, saya campur dulu ini. Bisa dulu. Ayo. Nah, urea yang dicampur fotosintesa. Boleh, silakan. Wow, Nah, begitu pula SP36, angkat dulu. SP36 kita campur lagi. Nah, SP36 ini punya kelemahan sulit larut di dalam air, ya. Sudah larut dalam air. Kemudian kita tambah lagi dengan PSR. Nah, nyalanya apakah tambah ataupun berkurang? Nah, ini kita lihat, campur dulu. Nah, ini lama-kelamaan SP36 yang sulit larut ini akan hancur dengan larutan fotosintesa. Oh, Ya. berarti membuktikan fotosintesa pelarut ya? Pelarut semua. Jadi sebetulnya pupuk itu di lahan kelapa sawit, di sawah dimanapun sudah banyak. Yang dibutuhkan adalah teknologi pemenah tanahnya ini. Nah, ini bisa silakan. Oh. Masya Allah dahsyat. Pupuk Jadi PTBES. kesimpulannya dua produk PTBES yang kita ujikan untuk saat ini, PSR dan fotosintesa ini bisa menghantarkan listrik. Artinya, kenapa bisa menghantarkan listrik? Karena yang pertama mengandung teknologi mikroba, yang kedua mengandung mineral, yang ketiga mengandung bahan organik. Ya, jadi ada beberapa pupuk-pupuk, apalagi urea ini ya. Jadi memang dari pupuk anorganik ini penyebab permasalahan pertanian di Indonesia. Jadi ketika tanah ketabur urea itu akan keras dan bakteri banyak yang mati. Ya, jadi kesimpulannya residu
berbagai bahan kimia sintetis di sini. Ketika kontak dengan produk PT Best, maka di situ akan diurai berupa residu tersebut dan akan menjadi nutrisi terbaik untuk tanaman. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Keren lah. Masya